adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen kompetensi minimum RLC ya. Asesmen, nah, nanti diperbaiki ya. Nah, soal nomor 1, seorang praktikan melakukan percobaan menyelidiki rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Ketiga rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang sama. Praktikan melakukan pengukuran tegangan dan kuat arus listrik pada masing-masing rangkaian dengan variasi frekuensi sumber tegangan. Hasilnya didapatkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai resistansi resistor berubah seiring bertambahnya frekuensi tegangan. Nilai resistor itu kan tidak dipengaruhi dengan omega ya. Jadi ini jawabannya adalah salah. Nomor 2, nilai resistansi resistor tidak dipengaruhi oleh frekuensi tegangan, betul. Nilai reaktansi induktif tidak dipengaruhi frekuensi tegangan. Kalau reaktansi induktif itu kan reaktansi, ini kita kasih nomor aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bahas nomor 3 lagi ya. Reaktansi induktif itu kan lambangnya XL. Nah, XL itu rumusnya ada omega kali L. Berarti dia dipengaruhi oleh frekuensi ya, atau dijabarkan 2VF kali L. Berarti dia dipengaruhi oleh frekuensi. Berarti ini salah, dia tidak, katanya kan dia dipengaruhi. Nomor 4, nilai reaktansi induktor bertambah seiring bertambahnya frekuensi tegangan. Nah, ya, karena dia kalau XL-nya itu besar, berarti frekuensinya juga besar. Berarti jawabannya benar. Nomor 5, nilai reaktansi kapasitif berkurang seiring bertambahnya frekuensi. Nah, berarti kan XC ya, XC itu rumusnya adalah 1 omega kali C. Berarti XC sama dengan 1 2PF kali C. Berarti kalau XC-nya itu besar, berarti frekuensinya itu adalah kecil. Berarti berbanding terbalik ya. Berarti nilai reaktansi kapasitif XC berkurang jika frekuensinya bertambah. Ya, benar ya. Nah, dia kebalikan nih. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut. Nomor 2, berilah tanda centang pada grafik yang tepat dalam menggambarkan pengaruh frekuensi tegangan terhadap perubahan nilai reaktansi dan reaktansi berdasarkan data tersebut. Nah, nomor 1 ya, nomor 1 ini benar. Nomor 2 itu tadi kan XL sama F sebanding ya. XL itu sebanding dengan F, sedangkan XC itu berbanding terbalik dengan F. Berarti ini benar. Nomor ini salah. Ini salah. Nomor ini benar ya, berbanding terbalik XC dan XL. Oke. Nomor 3, hubungkan nilai frekuensi kolom sebelah kiri dan sebelah kanan reaktansi induktif. Nah, ini kebalik ini ya. Ini seharusnya I ya, kuat arus. Ini volt ya. Nah, jadi kita cari satu-satu. Jadi nomor 1 itu kita gunakan rumus, kan reaktansi induktif itu kan XL ya. Berarti rumusnya itu kita gunakan yang ini, data yang reaktansi induktif. Berarti XL sama dengan V per I ya. Nah, untuk data pertama yang ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data pertama tuh XL adalah V, berarti ini ya. 5,5 dibagi dengan 1, berarti 5,5 ya. Berarti ini jawabannya ke sini. Oke. Yang kedua, XL sama dengan 6,3 dibagi 0,9. Itu adalah 7. Berarti ini perginya 7 ya. Ini perginya ke sini. Yang nomor 3 itu adalah yang 300 ya. XL sama dengan 6,4 dibagi 0,7. Itu adalah 9,14. Berarti sini ya. Nah, ini dia. Yang keempat itu XL sama dengan 6,4 dibagi 0,6. Itu adalah 10,67. Berarti yang 400 ini 10,67 sini. Nah, yang 500 ini yang kelima. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini lagi ya. Berarti
yang 500 berarti 6,4 dibagi 0,4 XL. Berarti ini adalah sekitar berapa itu? 16 ya, 16. Nah, berarti ke sini. Dah, oke. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut. Nah, nomor 4. Di sini apakah grafik ini menunjukkan pada grafik merupakan grafik rangkaian resonansi? Ya, ini adalah rangkaian resonansi ya. Iya. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena kuat arusnya itu dan tegangan dia sefase ya, sefase. Nah, jadi kayak gini kan, ini sefase ya. Ini grafiknya sefase. Nah, ini kan I maksimum dan V maksimum. Jadi antara I dan V max ia sefase. Oke? Nomor 5, berdasarkan grafik tersebut, berilah tanda centang ya dan tidak dari pernyataan berikut. Nah, nomor 5 itu, apakah frekuensi resonansi ketiga grafik tersebut adalah sama? Jadi, ya, karena kan frekuensi itu, ya, kita kasih nomor ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, frekuensi itu dia nggak ada pengaruhnya dengan ini ya, dengan hambatan. Jadi, kalau misalnya rumus frekuensi itu kan seper 2V kali akar L kali C. Berarti 1/2V, L-nya kan segini nih, L-nya 100 piko, berarti 100 kali 10 min, ini mikro ya, min 6. Ini mikro ya, L-nya. Kalau yang ini 100, ini baru piko, 10 min 12. Ini Henry, ini Farad. Berarti kita masukin sini. Jadinya 100 kali 10 min 6 kali 100 kali 10 min 12. Berarti jadinya adalah 1/2V. Jadinya 10.000 kali 10 min 18. Ini dicoret, ini sisa min 14. Jadinya 1/2V akar 10 pangkat min 14. Berarti kalau kita kita bagi itu, kita sederhanakan ya 1/2. Kan ini 1/2V kali 10 pangkat ini udah habis min 14. Berarti ini min 7 ya. Nah, naikin ke atas 1 dibagi 2. Ini kan 0,5 nih. 0,5 V-nya naik ke atas min 1, ini berubah jadi positif. Berarti ini artinya 5V kali 10 pangkat 6. Atau sama dengan 5V mega 5V min 1 ya, 5V min 1 megahertz. Jadi ini jawabannya ya, benar ya. Nomor 1 benar. Nomor 2, apakah frekuensi resonansi R ada yang terkecil? Enggak sama. Dia sama aja ya. Kan ini apa namanya tuh? Frekuensinya kan dipengaruhi oleh L dan C kan? L dan C aja nih. Nah, nomor 3, apakah resonansi pada grafik R 10 ohm ada? Ya, sama ya. Nomor 4, apakah arus maksimum rangkaian resonansi adalah arus maksimum resonansi 10 ohm? 10 ohm berarti kan di sini. Nah, 10 ohm tuh artinya dia lebih, ini kan miliampere nih. Berarti artinya seharusnya kan 0, anggaplah di paling tinggi ya, 0,1 miliampere. Itu jadikan ke ampere itu adalah 0,0001 ampere. Berarti ini kan salah ya. Apakah arus maksimum resonansi 100 ohm? Nah, kalau 100 ohm itu di sini kan. Sorry. Dia bukan 0,1 ya, 1 mili. Oh ya, berarti ini 1 di 10 ohm kan di sini, di atas ini kan. Ini kan di puncak ini kan. Berarti 1 mili ya. 1 mili ampere. Nah, dijadikan ke ampere itu adalah 0,001 ampere. Oh ya, benar ya. Kalau ini rangkaian pada 100 ohm. 100 ohm tuh di sini, nak. 100 ohm di sini kan. Berarti ini 1 ya. Berarti ini adalah 0,1 miliampere dijadikan ke ampere 0,0001 ampere ya. Berarti benar juga. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut nomor 6, impedansi rangkaian resonansi R30 ohm. Nah, jadi ini yang ditanya impedansi nomor 6. Impedansi pada rangkaian 30 ohm.
Nah, kalau misalnya dia beresonansi, XL itu kan sama dengan XC kan. XL itu sama dengan XC. Berarti tuh otomatis Z itu adalah akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan, ya kan? Nah, berarti jadinya Z sama dengan R-nya itu kan 30 kuadrat ditambah XL-nya kan berarti XL, karena dia sama, tuh bisa XL karena dia sama, berarti kan. Tuh kalau dikurangin, ini tuh jadinya, karena ini dikurangin, tuh jadinya 0 kan. Nah, jadinya Z sama dengan akar 900 berarti Z sama dengan 30. Jadi kalau dia beresonansi, R itu sama dengan Z, yaitu nilainya adalah 30 ohm. Nomor 7. Nah, nomor 7, berdasarkan infografik tersebut, tegangan total rangkaian RLC saat frekuensi tegangannya 400. Berarti di sini ya, 400, nah ini di sini. Tegangan total, berarti V total. Nah, V total itu berarti rumusnya adalah akar VR kuadrat ditambah VL kurang VC dikuadratkan. Nah, VR kita berapa nih? VR kita 4,6. 4,6 dikuadratkan ditambah PL kita 1,2 dikurang 4,5 kuadrat. Berarti akar dari 21,16 ditambah 3,3 ya kuadrat. Berarti V total sama dengan akar 21,16 ditambah 10,89. Berarti jadinya akar 32,05 yaitu 5,7 volt. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 6. Kok nomor 6? Nomor 8 maksudnya ya. Nah, praktikkan melakukan percobaan berikut. Hitunglah nilai frekuensi pada kolom sebelah kiri dengan nilai sudut fase tegangan dan arus pada kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis. Nah, ini kan tan theta ya. Tan theta itu kalau ada VR, VL, dan VC, itu rumus yang kita gunakan adalah VL kurang VC per VR ya. Nanti ini kita cari satu-satu. Data pertama berarti tan theta sama dengan untuk yang 40 ya, 40 berarti yang ini. Jadi 0,1 dikurang 6,4 VL VC, VC 6,5 ya. 6,5 dibagi berapa itu? Dia yang 40 dulu kan. Yang 40 berarti 0,1 dikurang 6,5 dibagi 0,6. Itu hasilnya adalah min 10,67. Berarti ini perginya ke sini. Min 10,67 berarti ke sini ya. Nah, yang kedua itu tan theta sama dengan itu data ke 60. 60 berarti ini ya. Berarti 0,1 dikurang 6,4 dibagi 0,9 sama dengan itu min 7. Berarti min 7 yang kedua ke sini. Oke. Yang ketiga itu adalah 110. Berarti ini tan theta 6,2 dikurang 0,2 per 1,7. Berarti ini adalah min 3,53. Min 3,53 berarti ke sini. Nah, kemudian nomor 4, tan theta sama dengan yang 140. Berarti 0,2. Ini kan 0,2 dikurang 6,1 ya. 6,1 dibagi berapa tuh? 2,1 sama dengan min 2,81. Berarti ini ke sini. Dah. Oke. Next. Nomor 9, berdasarkan infografik tersebut, jika dilakukan pengukuran kuat arus listrik AC SPLU level 1 akan menunjukkan nilai kisaran. AC ini kan level 1. Berarti kuat arusnya itu kisaran ini. 12 ampere sampai 16 ampere. Next. Nomor 10. Jika diketahui diketahui frekuensi, berarti ini omega level 2 ya, berarti ini
100 per V. Persamaan tegangan sesaat. Nah, untuk tegangan sesaat itu adalah V sama dengan V max sin omega T. Nah, ini kan ada dua nih, single yang 280, berarti single 208. Kalau yang split itu 240 ya. Berarti kita coba yang cari yang single dulu ya. Single berarti 208. 208 sin 100 per pi ya. Oh ini frekuensi, sorry. Bukan W ya. Ini frekuensi. Berarti kalau kita mau cari W sama dengan 2VF. Berarti 2V kali 100 per V. Coret-coret berarti dapat 200. Nah, berarti ini jadinya 200 ya. 200T. Berarti ini adalah untuk yang single. Berarti yang single adalah 208 sin 200T. Berarti jawabannya apa tuh? Yang B ya. Nah, 208 sin 200T single pass. Dah. Nah, kalau adik-adik ada yang tidak paham atau ada yang bisa mau ditanyakan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya.